Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas film tentang seorang pangeran yang hobi keliling kota menggunakan sepeda motor. Hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis cantik dan mengaku sebagai warga biasa. Sebelum mulai, seperti biasa, tidak lupa saya mendoakan teman-teman selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Maggie. Maggie sedang membacakan sebuah cerita dongeng kepada murid di sekolah taman kanak-kanak. Maggie adalah lulusan sarjana hukum. Saat ini dia sedang interview kerja di sebuah perusahaan ternama sebagai pengacara. Sementara menunggu hasil interviewnya keluar, teman Maggie yang bernama Nana mengajak Maggie liburan ke Eropa. Awalnya Maggie menolak, namun Nana memohon, karena dia melihat Maggie sudah stres memikirkan dunia kerja yang menurutnya sangat monoton. Maggie minta izin kepada orang tuanya untuk pergi berlibur. Sang ibu sangat mendukung kepergian Maggie, dan dengan penuh semangat menyiapkan semua perlengkapan Maggie. Namun sang ayah keberatan, karena dia takut perusahaan meminta Maggie interview lanjutan. Singkat cerita, mereka pun pergi ke Eropa, tepatnya di California. Di sisi lain, di sebuah kerajaan di California, sang pangeran yang bernama Adrian sedang menyimak semua agenda yang dibacakan oleh ajudannya Felix. Adrian dipanggil sang ratu ke meja makan. Sang ratu komplain dengan Adrian karena wajahnya terpampang di koran bersama wanita asing. Sang ratu meminta Adrian tidak lagi keliling kota menggunakan sepeda motor, karena 1 minggu lagi pengangkatannya sebagai raja. Saat ini Adrian tidak boleh bergaul sembarangan, karena dia harus menjaga nama baik kerajaan. Namun Adrian menolak kemauan sang ratu, karena hobi Adrian adalah jalan keliling kota menggunakan sepeda motor. Di sini Adrian juga meminta kepada sang ratu agar acara penobatannya terbuka untuk umum, agar masyarakat juga bisa menyaksikan prosesi penobatan dirinya sebagai raja. Namun sang ratu menolak, karena menurut tradisi kerajaan, penobatan raja dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan masyarakat umum. Adrian ngotot, karena dia berpikir bahwa raja tidak ada apa-apanya tanpa masyarakat. Sang ratu bersikeras menolak permintaan Adrian. Di sisi lain, Maggie dan Nana mulai menikmati indahnya California yang diselimuti salju. Ketika Maggie sering melihat handphone untuk mengecek email masuk, Nana langsung menyita handphonenya, karena Nana ingin mereka berpetualang menikmati California. Kali ini Nana ingin berpetualang dengan tour guide yang tampan. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dan bertemu di hotel. Maggie berjalan sendirian menyusuri lorong yang ada di kota California. Namun tiba-tiba topinya tertiup angin dan jatuh di tengah jalan. Kemudian ditabrak oleh pengendara sepeda motor hingga kotor. Tentu saja Maggie marah dengan pengendara motor tersebut. Pengendara motor itu pergi begitu saja, dan kembali merampas topi Maggie yang kotor. Maggie mengejar pengendara motor itu, hingga akhirnya mereka bertemu di dekat orang menjual aksesoris. Pria itu mengembalikan topi sekaligus meminta maaf. You. Yes, I believe is yours. With my apologies. Oh, sorry. Maggie heran bagaimana bisa topi itu kembali bersih dalam waktu singkat. Pria itu bilang itu adalah rahasia. Dia pun mengajak Maggie untuk menikmati kopi sebagai tanda minta maaf. Namun Maggie menolak, karena dia tidak biasa menerima ajakan orang yang baru dia kenal. Tidak mau menyerah, Adrian kemudian mengajak Maggie untuk bertemu nanti malam di air mancur yang tidak jauh dari sini. Dia tidak mau Maggie menjawabnya sekarang. Biarkan takdir yang menjawab, jika Maggie hadir tepat pukul 8.30 malam, berarti mereka akan bertemu kembali. Jika tidak, Adrian bilang semoga Maggie menikmati indahnya negeri kecil California. Dengan spontan Maggie bilang bahwa dia sudah menikmatinya. Sepulang dari keliling kota, Adrian menemui penyusun teks pidato penobatannya. Adrian mengoreksi beberapa kalimat yang dianggapnya tidak sesuai dengan masa kini. Ternyata teks itu sama persis dengan pidato waktu penobatan almarhum sang ayah menjadi raja. Adrian bilang bahwa dia tidak sama dengan sang ayah. Adrian juga meminta pendapat pada stafnya ini, tentang penobatan terbuka untuk umum, dengan takut stafnya bilang sebaiknya mengikuti tradisi, yaitu hanya dihadiri oleh kaum bangsawan.
Di sisi lain, Maggie bercerita kepada Nana tentang pertemuannya dengan pria tak dikenal. Awal mulanya Maggie tidak ingin menemui pria itu tepat pukul 8.30. Namun Nana menyarankan Maggie untuk menemuinya saja, karena di sini mereka hanya sebentar, jadi seandainya tidak cocok, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Malam itu, karena takut kenapa-kenapa, Maggie ditemani Nana untuk bertemu dengan Adrian. Walaupun terlambat, akhirnya Adrian datang menemui Maggie di taman dekat air mancur. Adrian memperkenalkan diri, sambil bercanda dia bilang apakah wajahnya seperti seorang penjahat, sehingga Maggie harus minta temani dengan Nana. Adrian bilang, Maggie pasti aman bersama dirinya. Tidak mau mengganggu waktu kencan Maggie dan Adrian, Nana pamit pergi meninggalkan mereka. Malam ini Adrian mengajak Maggie ke sebuah kafe untuk menikmati segelas kopi. Sesampai di kafe itu, sang pelayan kaget melihat kedatangan pangeran, dengan bahasa isyarat Adrian meminta menyembunyikan identitasnya. Sambil menikmati segelas kopi, Maggie bercerita tentang hidupnya yang merasa didekte orang tuanya untuk menjadi seorang pengacara. Padahal dirinya sangat suka dengan anak kecil. Namun belakangan ini dia baru sadar bahwa dia memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adrian juga bilang bahwa sejak dalam kandungan, dirinya juga sudah merasa didekte oleh orang tuanya. Di sini Adrian mengaku berasal dari keluarga pebisnis yang banyak aturan. Usaha yang keluarganya miliki sudah turun-temurun. Almarhum sang ayah sangat mahir menjalankan bisnis tersebut, saat ini sang ibu meminta Adrian yang meneruskannya, padahal Adrian kurang tertarik. Mereka sangat asik ngobrol panjang lebar walaupun baru saja kenal. Sepulang dari ngopi, Maggie meminta Adrian menceritakan rahasia yang dia sembunyikan. Awalnya Adrian kaget, mengapa Maggie bisa tahu. Ternyata Maggie hanya ingin tahu rahasia membersihkan topi dalam waktu singkat. Namun Adrian meminta biarlah itu menjadi sebuah misteri. Sebelum berpisah, Maggie berterima kasih atas jamuan kopi dan misterinya. Adrian meminta untuk bertemu lagi di lain waktu, namun Maggie bilang bahwa dia sudah memiliki jadwal untuk jalan-jalan bersama Nana. Sesampai di rumah, Adrian ditunggu sang ratu. Sang ratu berkata bahwa, dulu waktu muda, sang ayah juga sering keliling kota berbaur dengan warga biasa. Namun setelah penobatannya sebagai raja, sang ayah berhenti total, dia menyadari, seorang raja tidak pantas bergaul dengan masyarakat biasa. Karena raja adalah simbol negara. Esok paginya, di hotel, Maggie mendapat kiriman berbagai makanan mewah untuk sarapan. Di surat tertulis dari Adrian. Sekaligus Adrian mengajak Maggie jalan-jalan. Ketika Maggie bertanya kepada pelayan, siapa sebenarnya Adrian? Sang pelayan tidak mau bercerita, karena dia sudah berjanji tidak akan menceritakan identitas Adrian yang sebenarnya, jika tidak, maka dia akan kehilangan pekerjaan. Setelah menikmati sarapan itu, Maggie menemui Adrian di sebuah tempat yang dikelilingi salju. Adrian menggali lebih dalam tentang keseharian Maggie selain ingin menjadi seorang pengacara. Maggie bercerita bahwa dia menyukai dunia anak-anak. Dia suka mengajar dan bercerita kepada anak-anak. Mendengar itu, Adrian juga bilang bahwa dia mengajar anak-anak voli dan bernyanyi. Ketika asik ngobrol, tiba-tiba Adrian mendapat telepon dari ajudannya, dia diminta untuk segera hadir di pertemuan negara. Setelah itu Adrian pun pamit pergi, dia lupa jika ada pertemuan. Ketika Maggie dan Nana berkunjung di sebuah museum. Perhatian Nana fokus ke foto yang terpajang di tembok museum. Nana bertanya kepada petugas, siapa orang yang ada di dalam foto tersebut. Petugas museum mengatakan bahwa itu adalah foto raja dan sang ratu. Sedangkan di sebelahnya adalah Pangeran Adrian yang sebentar lagi dinobatkan sebagai raja. Mendengar itu Nana langsung memanggil Maggie dan menunjukkan apa yang dia lihat. Maggie terdiam seolah-olah tidak percaya bahwa Adrian adalah seorang pangeran. Untuk memastikan itu, mereka mencari di internet. Dan benar saja, Adrian adalah seorang pangeran kerajaan Calpurnia. Di internet bertebaran berita yang menuliskan bahwa Adrian adalah seorang playboy. Singkat cerita, ketika Adrian menjemput Maggie di depan hotel, Maggie langsung memanggil Adrian yang mulia. Mendengar itu, Adrian kaget karena Maggie sudah mengetahui identitasnya. Adrian kemudian membawa Maggie ke sebuah aula. Di sini Maggie sedikit kesal kepada Adrian, karena Maggie merasa dibodohi.
Namun, Adrian mengaku dia nyaman ketika bersama Maggie, karena Maggie berteman dengannya bukan karena dia memiliki kedudukan dan uang. Adrian memuji kehebatan Maggie. Tapi Maggie menganggap Adrian melakukan hal yang serupa ke banyak wanita. Adrian kemudian menyangkal apa yang diberitakan tentang dirinya yang playboy. Berita itu tidak benar adanya. Berita itu hanya untuk menarik pembaca belaka. Karena Maggie terlihat belum percaya dengan apa yang Adrian katakan, maka Adrian mengajak Maggie sesuatu tempat, untuk menunjukkan siapa sebenarnya Adrian. Di sana Maggie melihat banyak anak latihan voli dan bernyanyi. Adrian mengenalkan Maggie dengan ajudannya yang bernama Felix. Felix diminta Adrian untuk menceritakan semua kebenaran yang dia ketahui tentang Adrian. Sedangkan Adrian pergi bermain voli bersama anak-anak. Felix langsung mengajak Maggie duduk dan bilang bahwa Maggie pasti teman dekat Adrian, karena Maggie adalah wanita pertama yang Adrian ajak masuk ke aula ini. Felix bilang, sang ratu bahkan belum mengetahui bahwa Pangeran Adrian membangun yayasan dengan uangnya sendiri untuk menampung anak yang kurang mampu. Sejak umur 18 tahun, Adrian menyisihkan uangnya untuk yayasan ini. Dia ingin menolong anak yang kurang mampu agar belajar seperti anak lainnya. Maggie mengira Felix hanya bercanda, namun inilah fakta di lapangan. Adrian kemudian bilang bahwa inilah yang dia sukai. Maggie juga bilang bahwa dia juga suka. Maggie bertanya mengapa Adrian tidak memberitahu media, agar reputasinya sebagai seorang playboy hilang. Dengan santai Adrian bilang bahwa dia tidak percaya media, karena yang mereka butuhkan hanya uang. Pangeran seorang playboy lebih menarik dibanding berita tentang pangeran merangkul anak miskin. Setelah itu, Maggie menghampiri seorang anak yang hanya duduk menonton temannya bernyanyi. Maggie bertanya mengapa dia tidak ikut nyanyi di atas panggung. Anak itu bilang bahwa dia takut tampil. Mendengar itu Maggie bercerita bahwa dulu dia juga takut tampil di depan banyak orang. Namun sang ayah memberinya satu trik agar tidak takut dan grogi. Hanya satu trik, yaitu anggap saja orang yang ada di depan sedang mengenakan pakaian badut. Seketika anak itu ketawa dan memberanikan diri naik di atas panggung dan bernyanyi. Dari belakang, Adrian melihat kemampuan Maggie merubah anak itu dalam sekejap. Adrian kemudian bertanya kepada Maggie bagaimana cara merubah anak itu agar berani bernyanyi. Kali ini Maggie balas dendam, dengan mengatakan bahwa itu sebuah misteri. Setelah itu Adrian mengundang Maggie untuk makan malam bersama keluarga kerajaan. Dia akan mengirimkan mobil untuk menjemput Maggie di hotel. Awalnya Maggie ragu, namun Adrian berhasil meyakinkan Maggie. Di hotel, sambil memilih baju yang cocok untuk digunakan saat makan malam di istana. Nana masih belum percaya Maggie bisa berkencan dengan seorang pangeran, semua terasa mimpi. Tak lama kemudian, pelayan hotel mengantar pakaian yang dikirim Adrian untuk digunakan Maggie. Di istana, sang ratu marah, karena Adrian menambah satu tamu di detik-detik terakhir tanpa sepengetahuannya. Sang ratu lalu menugaskan ajudannya untuk mencari latar belakang tamu yang diundang Adrian. Singkat cerita, Maggie tiba di istana. Maggie terkagum-kagum melihat kemegahan istana di hadapannya. Adrian juga terpesona melihat kecantikan Maggie mengenakan pakaian serba hitam. Adrian kemudian mengenalkan Maggie kepada ibunya sekaligus sang ratu. Sang ratu menyambut baik kehadiran Maggie di acara makan malam kerajaan. Ketika makan, salah satu anggota bertanya di mana Maggie bertemu Adrian. Spontan Maggie menjawab di jalan. Para keluarga heran mendengar jawaban Maggie. Setelah itu Adrian bertanya tentang acara penobatannya kepada para tamu. Para tamu berpendapat sama seperti sang ratu, yaitu penobatan dilakukan secara tertutup, cukup dihadiri oleh anggota keluarga dan bangsawan. Itu adalah tradisi yang sudah berlangsung sejak lama. Sang ratu meminta pendapat Maggie. Awalnya Maggie tidak mau, karena dia orang asing, namun Adrian meyakinkan Maggie. Maggie pun berkata bahwa sebaiknya penobatan dilakukan secara terbuka, mengundang masyarakat umum. Bagi Maggie, sekarang sudah zaman modern, jadi tradisi penobatan secara tertutup dianggapnya sudah usang. Mendengar itu, sang ratu dan tamu lainnya terlihat tidak suka dengan pendapat Maggie. Suasana makan malam menjadi tegang. Sepulang makan, Maggie minta maaf kepada Adrian karena telah melakukan kesalahan, namun Adrian bilang, tidak ada yang perlu dimaafkan. Ketika sang ratu mendekat,
Maggie mengucapkan terima kasih atas keramahan sang ratu. Ia juga memuji masakan yang sangat lezat dan istana yang cukup megah. Namun sang ratu dengan ketus bilang akan menyampaikan pujian tersebut kepada koki. Sang ratu juga meminta Felix yang mengantar Maggie pulang, bukan Adrian. Setelah Maggie pulang, sang ratu bertanya kepada Adrian mengapa dia mengundang Maggie yang baru dia kenal. Dengan jelas Adrian bilang bahwa dia menyukai Maggie. Ratu tidak setuju. Dia tidak mau Adrian menjalin berhubungan dengan wanita biasa. Tapi Adrian bersikeras dengan sikapnya. Malam hari, Adrian pergi ke hotel melalui pintu belakang, mengajak Maggie pergi jalan-jalan. Ketika jalan kaki berdua, Maggie berkata bahwa Adrian tidak perlu berusaha menjadi orang lain, dia cukup menjadi dirinya sendiri untuk menjadi raja yang luar biasa, karena Maggie melihat di dalam diri Adrian ada kebaikan dan jiwa sosial yang tinggi. Adrian belum yakin dia bisa, karena dia melihat almarhum sang ayah sangat piawai dalam mempengaruhi orang lain hingga orang itu mau mengikuti pendapatnya. Sedangkan Adrian belum bisa melakukan itu. Maggie bilang Adrian lebih cocok menjadi pelaku bukan pembicara. Adrian mengakui sang ayah jago berbicara, bahkan waktu kecil, sang ayah mampu bercerita panjang lebar hanya dengan melihat benda di sekitarnya. Di sini mereka hanyut dalam kebahagiaan. Ketika Maggie dan Adrian bercumbu, tanpa mereka sadari ada wartawan yang mengambil fotonya. Esok paginya, sang ratu marah ketika melihat gambar anaknya terpampang di koran halaman pertama. Dia langsung menghampiri Adrian di kamarnya. Sang ratu meminta Adrian tidak merusak image istana, apalagi sebentar lagi penobatan. Namun Adrian malah mengkhawatirkan keadaan Maggie. Sedangkan di hotel, ketika Maggie dan Nana hendak keluar, tiba-tiba rombongan wartawan memotretnya bertubi-tubi. Maggie heran, dia belum tahu apa yang terjadi. Hingga akhirnya dia dan Nana membaca koran yang terbit hari ini. Ayah Nana yang dari Amerika juga menelpon Maggie. Dia melihat berita Maggie di internet. Dalam hal ini orang tua Maggie meminta anaknya berpikir dewasa. Adrian datang ke hotel sambil membawa seikat bunga untuk meminta maaf kepada Maggie. Maggie menganggap itu bukan salah Adrian, Maggie senang Adrian ada di sini. Adrian kemudian mengajak Maggie pergi ke Paris. Di sana mereka tidak akan diganggu oleh banyaknya wartawan. Namun Maggie menolak, itu bukan keputusan yang tepat. Karena sebentar lagi penobatan Adrian sebagai raja berlangsung, dan sekarang Adrian menjadi pusat perhatian. Adrian biasa aja, karena begitulah tugas wartawan, menerbitkan berita yang penuh kontroversi. Maggie menyarankan Adrian untuk menunjukkan yayasan yang Adrian bangun agar persepsi masyarakat tentang Adrian berubah, namun sekali lagi Adrian menolak. Dia tidak mau menjadikan anak didiknya sebagai pion untuk mengangkat namanya. Mendengar itu, Maggie sangat kagum dengan kebijaksanaan Adrian. Maggie tambah yakin Adrian akan menjadi raja yang luar biasa. Setelah itu, Adrian pergi ke yayasan untuk latihan voli bersama anak-anak. Sedangkan Maggie pergi jalan-jalan dengan Nana, Maggie harus menggunakan pakaian yang tertutup agar tidak diketahui oleh wartawan. Ketika asik ngobrol dengan Nana tiba-tiba Jenny, calon bos Maggie yang di Amerika menelpon, dia menawarkan Maggie posisi penting di perusahaannya. Maggie senang mendengar itu, karena ortunya pasti bangga. Jenny meminta Maggie sudah mengambil keputusannya besok. Ternyata di balik itu ada perintah sang ratu ingin Maggie segera pergi ke Amerika dan meninggalkan Adrian. Di hotel, Maggie memutuskan untuk mengambil penawaran dari sang bos, dia akan kembali ke Amerika besok. Namun Nana kurang setuju dengan keputusan Maggie, dia meminta Maggie menghabiskan liburannya terlebih dahulu bersama Adrian di California. Tapi keputusan Maggie sudah bulat. Maggie menemui Adrian di yayasan, dia menceritakan tawaran dari sang bos, dan memutuskan akan pergi tepat di hari penobatan Adrian sebagai raja. Awalnya Adrian yakin Maggie pasti akan menerima penawaran tersebut. Namun Adrian ingin Maggie tinggal di sini bersamanya. Adrian tidak bisa jauh dari Maggie. Tapi Maggie berpikir bahwa kehidupan mereka berdua sangat jauh berbeda. Kehadiran Maggie hanya akan mengganggu Adrian. Keputusan memilih pasangan bagi Maggie hanyalah untuk dirinya saja, sedangkan bagi Adrian adalah keputusan untuk kerajaan, jadi tidak sembarangan memilih pasangan. Sekali lagi Adrian meminta Maggie tidak pulang. Tapi Maggie sudah bulat dengan keputusannya.
Sesampai di istana, Adrian bilang kepada ibunya bahwa setelah penobatan menjadi raja, dia berjanji tidak akan keliling kota lagi. Esok paginya, Maggie menelpon Adrian untuk bertanya kabar dan ngobrol beberapa hal tentang penobatan Adrian. Setelah ngobrol dengan Adrian, Maggie menelpon Felix. Ternyata Maggie meminta Felix untuk membawanya bertemu ratu tanpa sepengetahuan Adrian. Ketika bertemu sang ratu, Maggie mengatakan bahwa dia akan memberitahukan hal yang sangat penting kepada ratu. Di sisi lain, Adrian sedang menyaksikan lagu yang dibawakan oleh paduan suara di yayasannya. Itu adalah lagu yang sering ayah Adrian nyanyikan ketika dia masih kecil. Adrian kaget melihat kehadiran sang ibu di ruangan itu. Tentu saja Adrian bertanya mengapa sang ratu bisa tahu lokasi ini. Sang ratu bercerita bahwa Maggie lah yang telah menemuinya di istana dan ngotot meminta sang ratu untuk datang kemari agar ratu tahu siapa sebenarnya Adrian. Karena bagi Maggie, ratu belum mengenal sang anak. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, sang ratu mulai sadar. Dia kemudian mengundang paduan suara itu bernyanyi tepat di hari penobatan Adrian sebagai raja. Ratu juga mengizinkan Adrian mengundang semua orang. Mendengar itu tentu saja Adrian bahagia. Everybody. Yes. Di hotel, Maggie juga mendapat undangan untuk menghadiri acara penobatan. Dengan penuh antusias, pelayan bilang, ini adalah kali pertama istana mengundang masyarakat di acara penobatan. Maggie bahagia mendengar berita tersebut. Esok paginya ketika Maggie hendak pergi meninggalkan hotel, tiba-tiba ada mobil dari istana yang datang menjemput Maggie. Awalnya Maggie mengira di dalam mobil adalah Adrian, namun ternyata di sana ada sang ratu. Sang ratu berterima kasih atas informasi yang Maggie berikan kepada dia, sehingga dia bisa membuka matanya tentang sisi lain Adrian. Ratu juga bilang bahwa Adrian sangat merindukan Maggie, dia menderita tanpa Maggie. Maggie bilang dia juga sangat merindukan Adrian. Terakhir, Ratu minta maaf, dia menceritakan semua apa yang sebenarnya terjadi tentang tawaran kerja yang Maggie terima dari Amerika. Itu semua adalah ulah sang ratu untuk menyingkirkan Maggie dari kehidupan Adrian. Ratu sangat malu dengan tindakan yang dia rencanakan itu. Saat ini sang ratu ingin menebus kesalahannya itu. Maggie ternyata ditawari ratu untuk menjadi tim penasehat hukum karena sang ratu berencana akan memperluas yayasan itu ke seluruh Eropa. Di istana, ketika Adrian selesai pidato di atas podium, Maggie hadir menggunakan gaun berwarna merah. Adrian tertegun melihat kecantikan Maggie hingga dia lupa untuk melangkah. Setelah uskup meletakkan mahkota di kepala Adrian, maka Adrian sudah sah menjadi Raja Calpurnia yang baru. Di akhir acara, Adrian menghampiri Maggie dan bertanya tentang pekerjaan Maggie. Maggie kemudian bilang bahwa rencananya berubah. Lalu mereka pun larut dalam kebahagiaan. Film pun tamat. Terima kasih telah menyimak alur cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bagi yang muslim, jangan lupa sholat ya.